Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umri dunia wa dini wa salatu wa salam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala kenikmatan bagi kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya sampai yaumil akhir kiamat. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan mengadakan seminar hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan salah satu wujud dari Tridharma Perguruan Tinggi, di mana kita selaku dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang memiliki salah satu kewajiban dari Tridharma Perguruan Tinggi, yakni melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Langsung saja di sini saya selaku moderator kegiatan seminar ini akan membacakan urutan acaranya. Yang pertama yakni pembukaan, yang kedua penyampaian hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan yang ketiga yakni penutupan. Marilah kita membacakan basmalah bersama untuk membuka kegiatan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung kepada tim pengabdi kelompok 1, yakni dengan tema edukasi literasi keuangan di era digital pada warga belajar PKBI Bakti Warga, yang dianggotai oleh Anu Nuryani, Vina Fitriana, Aris Budianto. Kepada tim kelompok 1 dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan beberapa hasil dari kegiatan PKM dari kelompok saya. Yang pertama mengenai analisa situasi. Fenomenanya, yang pertama kasus pinjol ilegal bahwa sebanyak 375 kasus mengenai pinjaman online ilegal. Yang kedua, sampai dengan Januari 2022, ada 51.000 aduan terkait pinjaman online ilegal dan investasi ilegal yang telah dicatat oleh OJK. Fenomena ini menjadi latar belakang kami untuk mengangkat kasus PKM kami mengenai literasi era digital mengenai keuangan. Baik, selanjutnya di wilayah perkotaan tingkat literasi dan inklusi keuangan mencapai 41,41% dan 83,60%. Sementara di pedesaan tingkat literasinya dan inklusi keuangannya masih rendah sekitar 34,53% dan 68,49%. PKBM Bakti Warga merupakan lembaga pendidikan masyarakat nonformal yang berada di Desa Pancasumur dan berada dalam pengelolaan Yayasan Hijaj Kopo Serang. Selanjutnya, kerangka pemecahan masalah. Kerangka pemecahan masalah ini dimulai dari tingkat literasi keuangan yang rendah. Jadi karena ada tingkat literasi masyarakat yang masih rendah, maka kejahatan finansial pun masih sangat banyak sesuai tadi fenomena yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kejahatan mengenai pinjol ilegal dan investasi bodong. Kemudian edukasi literasi keuangan. Dengan adanya edukasi literasi keuangan, maka kami harapkan masyarakat bertambah pula mengenai pemahaman literasi keuangannya sehingga kejahatan finansial ini akan dapat sedikit diminimalisir. Selanjutnya, solusi yang ditawarkan. Digitalisasi yang tidak dilengkapi literasi bisa memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat,
tidak hanya ketertinggalan, namun juga menjadikan potensial bagi para pelaku tindak kejahatan kriminal memanfaatkan peluang tersebut. Maka dari itu, dalam pengabdian ini akan diberikan edukasi mengenai aspek digitalisasi, uang dan e-money, bank dan LKBB, sistem moneter, dan finansial teknologi. Pada materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Aris. Silakan Bapak Aris. Oke, terima kasih Bu Vina. Saya akan melanjutkan yang selanjutnya, yaitu mengenai metode dalam pengabdian kepada masyarakat. Yang pertama yaitu perencanaan, kemudian observasi sebelum pengabdian kepada masyarakat, selanjutnya untuk persiapan dan pelaksanaan, kemudian ada observasi sesudah pengabdian kepada masyarakat dan monitoring. Oke Bu, selanjutnya. Nah, hasil dari pengabdian kepada masyarakat yaitu pelaksanaan pengabdian masyarakat dilakukan di PKBM Bakti Warga Kopo. Kegiatan berjalan dengan lancar dan memuaskan. Peserta yang mengikuti pada acara ini yaitu 15 peserta yang merupakan warga pelajar paket C di PKBM Bakti Warga. Selama kegiatan, para peserta diperkenalkan tentang perkembangan teknologi dan penggunaan dalam bidang keuangan. Selain itu, para peserta juga diberikan edukasi mengenai permasalahan atau fenomena yang terjadi dalam bidang keuangan, seperti pinjol ilegal dan investasi bodong. Oke, untuk kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari kegiatan ini yaitu mendapat sambutan hangat dari pihak pengelola lembaga, lokasi, dan peserta. Melalui kegiatan ini, para peserta akan memahami bahwa mengelola keuangan yang baik, maka harus memahami beberapa aspek apa saja yang ada dalam bidang keuangan tersebut. Dan saran untuk kegiatan serupa mengenai literasi keuangan seiring dengan masih rendahnya tingkat literasi keuangan di tempat lain. Yang kedua, adanya program PKM berkelanjutan guna melakukan monitoring dan evaluasi berkaitan pemahaman masyarakat terkait literasi keuangan. Kemudian mengadakan atau membuat sarana edukasi dan pelatihan bagi warga guna menambah hasanah bagi warga. Oke, terima kasih. Sudah Bu, silakan dilanjut Bu Anum. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah menyampaikan seminar hasil kegiatan pengabdiannya. Dari apa yang disampaikan jelas bahwa maraknya tingginya kasus kejahatan finansial berupa pinjaman online ilegal dan investasi bodong dipengaruhi oleh paling tidak rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat. Sehingga dengan adanya kegiatan PKM ini, masyarakat bisa bertambah pengetahuannya mengenai literasi keuangan dan bisa terhindar dari kejahatan finansial tersebut. Kita lanjutkan ke tim kelompok 2, yakni dengan tema edukasi perhitungan biaya produksi dalam pembuatan coklat karakter, yang anggotanya terdiri dari Tati Rosyati SEMAK, Yolanda Guspia Putri SEMAK, dan Meta Nursita SEMAK. Kepada kelompok 2 dipersilakan untuk menyampaikan hasil seminar pengabdian kepada masyarakat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar Ibu. Jelas Berikut Bu. saya akan menyampaikan materi mengenai pembuatan coklat karakter dan HPP-nya. Untuk slide-nya mohon maaf, mungkin saya tidak bisa buka ini. Saya akan sampaikan untuk materinya.
Mohon ditunggu. Oke. Untuk analisis situasinya, yang pertama dari kegiatan PKM yang kelompok kami lakukan adalah yang pertama, kebanyakan masyarakat berpendidikan rendah dengan keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan, dan manajemen yang seadanya. Kemudian, analisis situasi yang kedua adalah kegiatan ekonomi masyarakat yang menjadi salah satu faktor penting dalam kaitannya peningkatan kualitas hidup. Yang ketiga, untuk mewujudkan kehidupan yang layak, masyarakat harus bergerak dan terus melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan seperti melakukan pengembangan berwirausaha. Berikutnya, belum adanya pengetahuan terkait dengan perhitungan biaya pokok produksi sehingga para pelaku usaha tidak memiliki patokan yang baku untuk menentukan harga jual dari produk yang dihasilkan. Berikutnya adalah ketidakmampuan para pelaku usaha untuk menentukan harga jual yang optimal akan berimbas pada perolehan nilai laba yang optimal. Dan pengembangan wirausaha merupakan suatu tuntutan di setiap daerah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk dan wilayahnya. Nah, itu adalah analisis situasi yang kami rangkum setelah dilakukannya survei ke Yayasan Hijaz Kopo. Kemudian berikutnya adalah kerangka pemecahan masalah. Di kerangka pemecahan masalah, saya persilakan kepada Ibu Yolanda Guspia Putri untuk melakukan presentasinya. Dipersilakan, Ibu. Terima kasih Bu Tati Rosyati. Selanjutnya saya akan menyampaikan kerangka pemecahan masalah, di mana dalam pengabdian kepada masyarakat ini adanya permasalahan, yaitu ada 3 permasalahan dari modal, ide, dan peluang yang terjadi dalam objek PKM kita kali ini. Maka dari itu, dengan adanya permasalahan, kita melakukan pengabdian kepada masyarakat yang menjadi solusi untuk menciptakan suatu praktik dan juga edukasi dalam perhitungan HPP ataupun biaya produksi. Kemudian, diharapkan dengan adanya PKM yang kita lakukan, PKBM Hijai Kopo Serang, masyarakatnya menjadi wirausaha yang kompeten. Selanjutnya. Ya. Kemudian solusi yang ditawarkan. Yang pertama, solusinya yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya warga belajar yang terdaftar aktif di Yayasan Hijai Kopo. Bagaimana tentang arti pentingnya perhitungan harga pokok produksi bagi usahanya. Yang kedua, memberikan pelatihan tentang perhitungan biaya produksi, baik dari segi konsep maupun praktik. Dan yang ketiga, memberikan pendampingan pembuatan produk kekinian yang siap dijual, yaitu pembuatan produk coklat karakter. Untuk ikut kegiatan PKM, yaitu perhitungan HPP dan pembuatan coklat karakter, dan outputnya diharapkan masyarakat Hijai Kopo Serang ini dapat menjadi wirausaha yang kompeten. Baik, untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Meta Nursita. Oke, baik. Terima kasih Ibu Yolanda Guspia dan Bu Tati Rosyati. Berikut saya akan menyampaikan metode dalam pelaksanaan PKM yang sudah kami laksanakan pada tanggal 27 Maret 2002 lalu. Di mana dalam prosesnya metode ini tahapan pertama yaitu kita melaksanakan tahap perencanaan. Selanjutnya ada tahap penyusunan dan pelaksanaan yang sudah kita lakukan. Ada PKM di Hijaz Kopo warga belajar. Kemudian yang terakhir adalah melakukan pelaksanaan dan evaluasinya.
Next, Ibu. Dan berikut adalah merupakan hasil dari pengabdian kepada masyarakat kita pada warga belajar Hijau Cikopo, di mana yang pertama hasil yang diharapkannya ini adanya produk yang siap dijual. Dalam PKM yang sudah kami lakukan pada tanggal 27 Maret 2002 lalu, kita menerapkan edukasi perhitungan biaya produksi dan pada implementasinya kita melakukan pembuatan coklat karakter dengan menjadikannya produk yang siap dijual. Nah, bisa dilihat dalam gambar yang pertama, itu di atas kita melakukan proses pembuatan coklat karakter yang produk yang akan siap dijualnya untuk edukasi pemahaman pembuatan usaha yang baru. Kemudian terbukanya pemahaman masyarakat khususnya pada warga belajar di Yayasan Hijau Cikopo akan pentingnya memulai usaha untuk meningkatkan perekonomiannya. Kemudian yang terakhir, hasil yang diharapkan itu adalah membentuk inovasi dan kreasi produk yang kekinian. Dalam pelaksanaan PKM yang sudah kami lakukan, kelompok kami lakukan, ini bisa dilihat hasilnya dengan pada gambar di background warna hijau. Ini adalah hasil dari proses implementasi yang kita laksanakan kepada warga belajar Hijau Cikopo, yaitu coklat karakter. Kemudian selanjutnya, slide selanjutnya, Ibu, mohon maaf. Oke. Dalam seminar hasil ini ada kesimpulan dan sarannya. Kesimpulannya di mana pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen Universitas Pamulang ini berjalan dengan lancar dan mendapat sambutan yang baik serta hangat dari pemilik sekaligus pengelola dan para tenaga pendidik, juga semua peserta yang mengikuti kegiatan pengabdian ini, yaitu Yayasan Hijau Cikopo. Kemudian selain itu, PKM yang sudah kita laksanakan tersebut sudah berjalan sesuai dengan metode pelaksanaan dan solusi yang sudah kami tawarkan dalam pelaksanaan PKM yang kami lakukan. Sarannya, dilakukan pelatihan dan pendidikan serupa, edukasi penyesuaian pada para peserta lainnya yang memiliki permasalahan yang sama. Kemudian diharapkan juga kegiatan program PKM yang dilakukan secara kontinu untuk melakukan monitoring dan evaluasi yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan perekonomian juga. Oke, yang terakhir diharapkan mengadakan event atau membuat sarana edukasi dan pelatihan bagi warga. Oke, terima kasih. Itulah seminar hasil dari kelompok 2. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah memaparkan hasil dari kegiatan pengabdiannya. Temanya sangat bermanfaat di mana permasalahan yang ada pada masyarakat yakni kurangnya ide dalam membuat produk kekinian serta tidak mengetahui bagaimana proses perhitungan biaya produksinya sehingga tidak bisa mengoptimalkan laba yang akan didapatkan. Alhamdulillah, acara inti telah terlaksana. Kegiatan ini dari awal sampai dengan akhir berjalan dengan lancar. Untuk mengakhiri kegiatan ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang telah mengikuti seminar kegiatan hasil pengabdian. Semoga kedepannya akan ada tema-tema baru, akan ada solusi-solusi baru yang bisa kita berikan kepada masyarakat yang bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang bisa dihadapi. Saya selaku moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sehat selalu ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bapak Ibu.